Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pesona budaya Kabupaten Banjar selalu menyisakan kisah dan pengalaman indah tersendiri. Dimulai dari pesona cagar budaya Rumah Adat Kabupaten Banjar, Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku yang terletak di Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, serta kain sasirangan yang merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang memiliki beragam motif yang mengandung suatu pesan yang ingin disampaikan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi yang terkenal kaya akan wisata budaya dan religinya, di mana salah satunya tersebar di Kabupaten Banjar ini. Saya pun tak menyia-nyiakan kesempatan saat mendapat giliran menjelajah Kabupaten Banjar. Rasa penasaran saya melihat panorama keindahan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan membuat saya melangkah sejauh 924 km dari Jakarta hingga sampai titik saat ini di ibu kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tidak hanya menawarkan panorama keindahan, di Kabupaten Banjar ini masih menyisakan bangunan bersejarah dan juga mengenalkan kain khas Banjar yaitu sasirangan. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung salah satu cagar budaya yang ada di sini dan juga melihat langsung proses pembuatan dari kain sasirangan Kabupaten Banjar. Lokasi pertama yang akan saya kunjungi adalah rumah khas Banjar, yaitu Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku. Rumah adat ini terletak di Desa Teluk Selong Ulu, Kabupaten Banjar Martapura, Kalimantan Selatan. Disebut sebagai rumah Banjar sebab rumah tradisional ini dibuat dan digunakan suku Banjar yang merupakan suku mayoritas di Kalimantan Selatan. Istilah rumah bubungan tinggi mengacu pada bentuk rumah adat yang atapnya tinggi dan lancip membentuk sudut 60 derajat. Cagar budaya Teluk Selong Ulu Kabupaten Banjar ini terletak sekitar 4 km dari arah timur kota Banjarmasin dan 3,2 km dari kota Martapura. Nah pemirsa, sampailah saya di tempat ini, tepatnya di Teluk Selong Ulu, Kabupaten Banjar. Di sini terdapat dua tipe rumah adat, yakni Bubungan Tinggi dan juga Gajah Baliku. Adapun perbedaannya dari kedua rumah ini ialah jika Bubungan Tinggi memiliki atap seperti perisai, kalau Gajah Baliku ini memiliki atap yang membentuk 60 derajat. Ikuti perjalanan saya kali ini, hari ini mengunjungi rumah Bubungan Tinggi. Saat pertama kami datang, kami disambut oleh Ibu Fauziah, ahli waris adat Banjar Bubungan Tinggi. Rumah ini adalah warisan datuk beliau, yaitu Datuk Arif dan Hajar Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ibu, ya, dengan Ibu Fauziah, betul? Ya, Ibu, saya mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke dalam. Kalau boleh tahu, Ibu sudah mendiami kediaman ini tuh sudah berapa lama dan sejak kapan sih, Bu? Saya sudah lama, kami turun-temurun. Tapi saya menetap di sini tahun 2007. 2007. Ya, misalnya datuk saya, nenek, terus mama. Oke, kalau boleh tahu Bu Fauziah ini turunan keberapa dari Ibu Fatimah dan juga suaminya? Saya keturunan keempat. Oh, baik. Dari Haji Fatimah dan Haji Arif. Oke, turunan keempat. Nah, ini kan katanya tempat ini sudah 100 tahun begitu ya, Bu ya? 211. Tahun 1811. Oke, 211 tahun. Apakah ini sudah mulai ada perbaikan atau dari awal memang seperti ini, Bu? Dari awal bentuknya memang seperti ini, kan ada juga perbaikan kemarin tuh. Sekali aja tahun 93. 93 begitu. Terus atapnya diganti 3 kali. Atapnya diganti 3 kali. Ada nggak sih Bu harapan dari Ibu Fauziah terkait rumah ini ke depannya begitu? Itu mengharapkan hanya bantuan dari pemerintah supaya
rumah ini dapat berjalan dengan jalan sebaik-baiknya, dengan apa itu, supaya anak cucu keturunannya tuh bisa melihat peninggalan nenek moyang mereka. Oke. Ibu, kita boleh diajak masuk untuk lihat-lihat ke dalam kah? Silakan. Boleh Ibu, baik. Ya. Interior rumah ini tampak tradisional dari tangga pagar dan pintu yang masih murni tradisional berbahan kayu ulin. Ukirannya pun masih tampak bagus, tampak sekeliling pintu dengan ukiran klasik Banjar. Bagian jendela khas Bubungan Tinggi dengan jeruji berjumlah 13 bagian dalam dan 2 daun jendela di bagian luarnya. Pemilik rumah Banjar ini membuka waktu kunjungan wisatawan setiap hari loh, sehingga siapa saja bisa bebas berkunjung dan melihat bentuk rumah asli khas Banjar. Dan kalian juga bisa mendengarkan penjelasan dari sang pemilik rumah mengenai apa saja bagian dari rumah tersebut. Nah, terus beranak Haji Komariah. Oh, ke ibunya ibu gitu ya? Ya, nenek. Oh, nenek iya. Terus mamaku Nur Cahaya nenek. Oke. Terus aku. Kemudian Fauzia. Kalau itu fotonya nenek saya, Haji Komariah. Kami pun diberi kesempatan untuk berkeliling melihat berbagai benda tradisional peninggalan leluhur. Sebelum memasuki bagian tengah rumah, terdapat ukiran pintu yang memikat mata. Ukiran yang menjulur ini adalah tawing alat, sedangkan pembatas antar ruang ini ialah watun langkahan. Di dalam ruang tengah terdapat 2 tempat tidur lengkap dengan kelambu yang terlihat antik. Di sini juga terdapat beberapa lemari tua dan meja yang memajang beberapa benda khas tradisional peninggalan Haji Muhammad Arif berupa baskom kuningan penginangan, sasanggan, tudung, talam, bintan kekuningan, juga buyung untuk mengambil air di sungai. Dan menariknya lagi, di rumah adat Bubungan Tinggi ini masih terdapat mesin jahit zaman dahulu yang masih menggunakan teknik diinjak menggunakan kaki. Dan ini adalah ruang pingit bagi calon pengantin perempuan untuk batimung pengantin. Batimung merupakan salah satu adat masyarakat Banjar ketika ingin melaksanakan pernikahan, atau bisa juga digunakan sebagai sarana menjaga kesehatan tubuh. Untuk di rumah Banjar Baliku ditempati oleh anak dari Ibu Fauzia. Jika Anda memasuki kawasan ini melalui pintu belakang, maka Anda akan melihat lebih dulu rumah gajah Baliku ini. Isinya hampir sama dengan rumah Bubungan Tinggi, yang membedakan ialah hanya ukurannya lebih kecil dan bentuk atapnya. Dengan adanya rumah adat Banjar ini, menjadikan bukti bahwa masyarakat Banjar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur turun-temurunannya. Rumah adat Banjar merupakan pusaka, maka dari itu kita semua dapat ikut andil untuk melestarikan kekokohannya. Nah, itu dia tadi pemirsa rumah khas Banjar, Bubungan Tinggi dan juga Gajah Baliku. Nah, kedua rumah khas Banjar ini tercatat dalam Cagar Budaya, yaitu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Dan yang saya kenakan ini merupakan terbuat dari biji pukaha yang dapat Anda jadikan cenderamata saat berkunjung ke rumah Bubungan Tinggi. Seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan dari kain sasirangan khas Banjar. Indonesia sebagai negara beraneka budaya telah mengenal kain dengan beragam motif serta kegunaannya. Kabupaten Banjar yang merupakan aset Indonesia memperkenalkan kain sasirangan dan melestarikannya sejak lama. Setiap goresan motif kain sasirangan merupakan sebuah simbol yang mengandung suatu pesan yang ingin disampaikan. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Yuni, betul? Iya, betul. Ya, saya Bilkis dari GPR TV. Iya, Mbak Bilkis. Selamat datang. Oke, pemirsa, jadi Bu Yuni ini merupakan salah satu pengrajin kain sasirangan yang ada di Kabupaten Banjar, benar ya, Bu? Iya, betul. Oke, Bu Yuni, kalau boleh tahu awal mula dari kain sasirangan ini seperti apa sih, Bu? Mungkin saya cerita sedikit, Mbak ya. Jadi kain sasirangan ini dulunya itu dari kerajaan, Mbak. Nah, dari kerajaan itu adalah Patih Lambung Mangkurat. Patih Lambung Mangkurat itu beliau melakukan ritual di atas rakit
selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Berjalan rakit itu sampai menepi di rantau. Nah, pas di rantau itu beliau mendapatkan firasat untuk membuat kain sasirangan. Jadi proses kain sasirangan tuh Mbak, dari kain putih itu digambar dulu. Dan gambar itu tidak sekedar gambar Mbak Bilkis, tapi gambar itu mempunyai makna dan filosofi yang sangat kuat. Nah, setelah digambar baru dijelujur. Tapi kami orang Banua itu menyambatnya itu nyirang. Makanya dibilang kain sasirangan. Jadi itu namanya kain sasirangan begitu ya. Kira-kira tantangan dan kendala yang dirasa seperti apa, Bu? Nah, kalau tantangan dan kendalanya Mbak lah, kalau kendala itu karena kami bahan baku itu kain itu masih dari luar daerah. Nah, itu kendala kami. Apalagi kalau permintaan tinggi, kami ini kewalahan mencari bahan baku karena kan waktu untuk pengiriman apa segala macamnya itu kendalanya. Dan kendalanya juga kemarin itu karena kan pemasarannya mungkin karena kami masih memakai warna alam itu agak mahal kain itu. Tapi sekarang sudah di-combine dengan warna sintetis. Dan usaha Bu Yuni ini juga merupakan binaan dari pemerintah Dinas Koperasi UKM begitu di sini ya Bu ya. Apa sih yang dirasa perbedaan dari sebelum adanya pembinaan dan setelah adanya pembinaan? Alhamdulillah benar Mbak, kami sangat bersyukur dari pemerintah itu melihat kami. Jadi dari kantor Dinas DKUMPP itu membina kami, dari kami yang cuman usaha rumahan, sekarang alhamdulillah kami bisa dibantu dengan banyak kekawanan yang bisa membantu kami untuk memasarkan lebih luas, jangkauan lebih luas. Jadi kami selalu dapat pelatihan-pelatihan dari dinas untuk meningkatkan kualitas dan teknik-teknik menggambar, teknik-teknik kami mewarna. Itu kan lebih tahulah kami dari kami yang otodidak. Sekarang kami ada terarah. Jadi kami bisa siap bersaing dengan yang lain. Jadi berarti siap untuk go internasional maupun siap nasional bener kami, siap bener. Gitu ya, Bu, ya. Corak putih dari hasil jelujur yang ada di kain khas Provinsi Kalimantan Selatan ini dibuat menggunakan tali ikat atau benang dengan corak-corak tertentu. Motif kain sasirangan yang satu ini adalah intan, yang merupakan ciri khas Kabupaten Banjar. Sedangkan kain yang berwarna merah hijau dengan motif runcing ini adalah gigi haruan. Motif ini diambil dari nama ikan haruan atau ikan gabus yang memiliki gigi tajam. Dan gigi ini merupakan simbol ketajaman pikiran. Selayaknya nama gagatas yang bermakna cantik, motif ini pun terlihat cantik dan memiliki bentuk seperti kue-kue tradisional penduduk Banjar. Jika Anda membutuhkan kain batik yang bermotif bunga namun dikemas dalam warna dan ornamen yang trendy, motif kembang sakaki dapat menjadi pilihan. Terdapat dua jenis pewarna yang digunakan dalam proses pembuatan kain sasirangan, yaitu perwarna bahan alami seperti indigo vera, daun ketapang, atau buah gincu. Jadi ini pewarnaan ini langsung dari daun yang kita tempel langsung di bahan, di kainnya. Kita gosok, jadi dia daunnya ini menempel dengan secara ininya karena kena panas. Nah, itu pewarnanya seperti itu. Sedangkan pewarna sintetis melalui proses rekayasa kimiawi dengan menggunakan bahan hidrosulfit serta soda api. Mengingat waktu yang saya miliki di Kabupaten Banjar ini hanya 2 hari, kami pun memutuskan untuk menggunakan pewarna sintetis untuk kain sasirangan yang satu ini. Bahan pengunci yang terdiri dari soda api sekitar 20 gram dan hidro sebanyak 6 sendok makan menjadi penting sebagai tahap awal pembuatan warna agar sesuai yang diinginkan. Warna yang akan kami gunakan hari ini berwarna hijau pekat. Larutkan bahan-bahan tersebut dengan air panas sebanyak 2 liter dan aduk sampai rata. Oh iya pemirsa, takaran ini dicukupkan untuk satu kain saja ya. Nah, kain yang sudah dicuci dan dijelujur pun siap untuk dimasukkan ke dalam wadah pewarna. Ini kita di saat pencelupan harus rata. Kalau tidak rata nanti kainnya kurang bagus dan jadi harus kita buka sela-selanya agar semua pewarna yang ada di dalam sini akan meresap di kain.
Setelah proses pencelupan warna, saatnya pembersihan warna-warna yang tidak terpakai dengan mencelupkan kain ke dalam air dingin. Kemudian, buka tali jelujur kain dengan tangan kosong atau menggunakan alat bantu. Ini dia hasil dari perwarnaan kain sasirangan dengan menggunakan pewarna sintetis. Warna yang dihasilkan pun lebih beragam dan cerah, sehingga diharapkan dapat diminati oleh banyak konsumen. Tidak dapat berjalan sendiri. Untuk berjalan lebih terarah, usaha kain sasirangan yang berada di Jalan Nilam, Kecamatan Martapura ini didukung penuh oleh pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Dukungan yang diberikan dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM seperti memberi fasilitas, mengadakan pelatihan, hingga tahap promosi, pemasaran, dan permodalan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dan juga bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Banjar, kami berkala melaksanakan pembinaan, pemantauan, monitoring, dan memfasilitasi UMKM yang ada di Kabupaten Banjar. Untuk dalam hal pemodalan, dari pengrajin ingin meningkatkan suatu usahanya, itu ada program Kurma Manis. Kurma Manis itu kredit usaha rakyat Martapura Maju Mandiri dan Agamis, itu untuk pelaku UMKM, pinjamannya dengan bunga 0% tanpa jaminan. Jadi harapan dari pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan, penggiat-penggiat UMKM ini agar terus bersemangat eksis melakukan produk-produknya untuk bisa terkenal baik di daerah maupun nasional bahkan internasional. Sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan masing-masing pelaku usaha UMKM, otomatis mengurangi angka pengangguran dan menambah tenaga kerja baru, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Banjar, sehingga masyarakat Kabupaten Banjar maju mandiri agamis. Sampai di sini perjalanan singkat saya berkunjung ke Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan ini pun membuat saya lebih menghargai peninggalan leluhur yang masih ada. Sebab adat istiadat, masyarakat, leluhur, kain sasirangan, serta rumah adat adalah bentuk manifestasi dari menghargai nenek moyang dan juga budaya melestarikan sejarah. Sehingga kelak anak cucu kita masih dapat melihat keberadaan rumah adat dan kain khas Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan. Itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Bilqis Sabila pamit dan sampai jumpa.